Oleh karenanya di antara sebab pengagungan hati seorang muslim terhadap apa yang diagungkan untuk mengetahui keistimewaan tersebut. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Saidul Khatir, kata beliau, man arafa qadra syai' harisa alaihi. Barang siapa yang dia memahami benar tentang kadar keistimewaan satu perkara, maka cenderung jiwanya akan terdorong semangat untuk mengagungkan dan berupaya untuk meraih keistimewaan dari apa yang dia ilmui, bahwasanya perkara itu agung. Jadi kadar kita yang nanti akan berbuah manis pengagungan hati, kemudian aplikasi amal-amal ibadah, itu buah manis dari seberapa kadar keilmuan kita mengetahui tentang perkara yang Allah agungkan tersebut. Terkhusus Ramadan, ya, yang tadi sudah kita sampaikan juga di dalam mihrab. Ya, kalaulah Sya'ban digenapkan 30 hari, maka tidak lebih 3 hari dengan hari ini. Ini tanggal 28 Sya'ban, kalau penanggalannya tidak ada yang berbeda. Maka kalau genap 30 hari Sya'ban, tinggal hari Selasa dan hari Rabu, ya. Harusnya kami sudah saum, ya. Tapi tetap kita mauqif, ya, di wulatil umur, sikap dan respon kita terhadap pemerintahan yang sah itu jauh lebih selamat dan menenangkan, ya. Tapi namun sebaliknya kata Ibnu Jauzi rahimahullah, wa man lam ya'rif qadrahu adha'ahu. Dan sebaliknya siapa yang tidak mengilmui dirinya, tidak tahu tentang keistimewaan yang Allah agungkan, maka cenderung hatinya akan melalaikannya. Makanya tidak heran ketika realita menunjukkan dan dalil Nabi sudah menegaskan. Termasuk ketika ada orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan 1 bulan penuh, ada tidak yang terancam dengan kebinasaan? Ada. Ada yang diancam dengan kecelakaan? Ada. Ada yang terindikasi dengan kegagalan? Banyak. Ada yang diancam puasanya hanya lapar dan dahaga? Jelas dalilnya. Kenapa? Karena dia tidak mengilmui dirinya tentang bagaimana kadar keistimewaan bulan yang Allah agungkan ini. Yang dari ilmu tersebut, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ilmu yang menjadi pemahaman orang tersebut tentang yang Allah istimewakan akan berpengaruh terhadap hatinya. Sedangkan kita tahulah bahwasanya apapun bentuk amal ibadah yang nanti akan kita perjuangkan di Ramadan itu tidak luput dari amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan dengan berbagai varian jenis ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun panglima komandonya hati nanti. Dan hati ini terwariskan dengan ilmu yang seberapa kadarnya dia tahu tentang kemuliaan Ramadan. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, kata beliau, innama yub'atsul qalbu 'alal amal. Sesungguhnya hati ini diutus tergerak untuk bersemangat melakukan sebuah amal biqadri ma ya'rifu, sesuai tergantung dengan kadar apa yang dia ketahui min fadli dzalikal amal wa thawabihi. Jadi semangatnya hati untuk mengeksekusi sebuah amal itu tergantung seberapa hebat kadar pengetahuan dia tentang keutamaan amal tersebut dan ganjaran yang ada di baliknya. Tapi maka majelis kita, pembahasan yang akan kita sempurnakan semoga bagian dari pengagungan hati kita terhadap apa yang memang sudah jelas dalam dalil pun Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala mengagungkan. Maka ini menjadi rumus awal yang semoga Allah berikan taufik dan pertolongannya sebesar bagaimana pengagungan kita terhadap Ramadan ini, ya. Tapi biafain Allah Subhanahu wa taala, tentunya Ramadan 1 bulan yang benar-benar menjanjikan. Dia bulan yang sangat paling memberikan pengharapan bagi kita. Anda nggak berbicara antum lah. Al-Fakir, Anda pribadi mungkin 11 bulan sudah berapa dosa yang kita tumpuk, ya. Yang kita sadar benar jika dosa-dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, binasalah kita nanti di hari kiamat. Maka dari sekian para ulama
ketika memberikan penjelasan tentang adanya ayat-ayat dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat-ayat yang paling memberikan pengharapan kepada seorang hamba. Di antaranya ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Sampai pun ketika si hamba melampaui batas dalam perbuatan dosanya sudah kebangetan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas dengan dosa dan maksiatnya, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah, pengampunan Allah. Rahmat di sini pengampunan, maka sungguhnya Allah zat yang mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Maka ulama ada yang berpendapat ayat ini ayat yang paling memberikan pengharapan dalam bentuk pengampunan dosa Allah kepada hambanya dalam seluruh dosanya, dan potensi untuk meraih hal tersebut ada di Ramadan. Ya, ada di Ramadan. Baik. Maka kita bisa pastikan ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Ramadan bulan yang paling memberikan pengharapan kepada kita. Terkhusus para ulama menjelaskan tentang sebab-sebab ketika nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah untuk mendapatkan level terbaik di hadapannya. Yang pada hakikatnya inilah perjuangan kita saat ini dengan umur yang semakin tersisa sedikit, kesempatan yang sangat terbatas lagi, ya. Sebetulnya perjuangan kita kan ingin meraih apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Hujurat, bahwasanya cukuplah barometer untuk orang yang paling mulia di hadapannya adalah inna akramakum indallahi atqakum, ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buah manis dari ketakwaan tersebut akan menjadi sebab level terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dirinci oleh para ulama level terbaik kita di hadapan Allah karena 3 kondisi dan 3 sebab. Ana ulangi. Ramadan bulan yang paling menjanjikan dan paling memberikan pengharapan kepada kita untuk meraih level terbaik kita di hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah. Karena sebab-sebab untuk meraih level terbaik tersebut karena 3 kondisi dari 3 sebab. 3 kondisi tersebut, yang pertama sebab level terbaik kita nanti di hadapan Allah adalah dibebaskan dari api neraka, yang kita sebut sebagai itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Yang kedua dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Itu sebab level terbaik kita. Dan yang ketiga sebab level terbaik kita adalah ketika nanti di surga, ya semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya, adalah perbedaan perolehan pahala dari amal solih yang telah kita upayakan. 3. Dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan perbedaan perolehan pahala dari amal solih yang telah kita upayakan. Artinya kalau amal tersebut diterima dan Allah ridhai, berbeda nanti kelasnya di surga. Iya. Baik, namun sebelum lupa tentunya hari yang tersisa sedikit di bulan Sya'ban pun melazimkan bagi kita untuk terus memperbanyak doa. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan atau perjumpakan bulan kami ke dalam jiwa kami atau diri kami ke dalam bulan Ramadan, ya. Ataupun doa yang sering dibaca oleh salaf yang dibawakan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, 3 bentuk, ya. Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku ke dalam bulan Ramadan. Artinya jiwa kita minta untuk disampaikan. Yang kedua adalah apa? Wasallimhu li atau wasallimhu lana, dan selamatkan dia bulan Ramadan untukku. Maksudnya adalah anugerahkan semua gelontoran pahala yang dijanjikan di Ramadan, semuanya bisa aku raih. Dan yang ketiga doanya apa? Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan selamatkanlah di dalamnya tersebut Ramadan amal-amal yang telah aku perjuangkan adalah amal yang diterima. 3 doa ini, ya. Minta jiwa disampaikan, minta seluruh kemuliaan Ramadan berbagai pahalanya dikaruniakan kepada kita semua, dan minta seluruh amal ibadah kita nanti di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu
wa taala. Taib, kembali kepada 3 kondisi sebab level terbaik kita nanti di hari kiamat. Yang pertama, bebas dari neraka. Kedua, dimasukkan ke dalam surga. Dan yang ketiga, perolehan pahala dari amal soleh kita. Nah, kata para ulama, sebab kondisi yang pertama dibebaskan dari api neraka adalah bisababi magfirati rabbikum, karena sebab pengampunan Rabb kita. Ulama berpendapat sebabnya kita dikeluarkan atau dibebaskan dari api neraka, ya tentu antum yang sudah belajar kitab tauhid tahulah. Dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukmin wafat di atas keimanan pasti masuk surga, tapi dengan 3 cara kan ya. Yang pertama, level terbaik tanpa adab, tanpa hisab. Yang kedua, meskipun dihisab tapi tidak diadab. Yang ketiga, ya harus dihisab dan juga diadab ya. Maka ketika kita dibebaskan dari neraka, ya semoga tidak perlu diadab dulu, paling tidak dengan cara yang kedua lah, meskipun dihisab tapi hisab yang ringan tanpa ada adab. Kata para ulama, karena sebab pengampunan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita bisa pastikan Ramadan bulan yang 1 bulan yang paling memberikan pengharapan untuk level terbaik kita di hadapan Allah. Dari sisi yang pertama, dibebaskan dari api neraka karena sebab pengampunan Allah. Maka sudah dalil-dalil yang sangat jelas menegaskan tentang jaminan hal itu. Yang pertama, tentang kondisinya saja dibebaskan dari api neraka. Dalam hadis yang cukup panjang, ketika Nabi menyebutkan atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum fihi siyamahu futihat abwabul jannah wa quliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin ya. Wa nada munadin ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyas syar aksir fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kemudian kata Nabi, walillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Fokus ke lafaz yang terakhir kata Nabi, dan di antara keistimewaan Ramadan dia adalah adanya pencatatan hamba dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi setiap malam. Bukankah tadi sebab level terbaik yang pertama dibebaskan dari api neraka? Kondisi yang pertama saja di Ramadan sudah sangat menjanjikan. Kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan bagi Allah, sampai sebagian ulama berpendapat Allah mewajibkan dirinya untuk mencatat. Makanya ketika Allah mencurahkan rahmat, Allah bukan mewajibkan curahan rahmat itu kepada hambanya, tapi mewajibkan kepada fi'liya Allah, aku harus merahmati hambaku. Makanya dalam hadis qudsi, kataban nafsi ala rahmah, aku mewajibkan jiwaku, kata aku mewajibkan zatku, kata Allah, untuk mencurahkan rahmat. Maka termasuk hadis ini, walillahi, seolah-olah kalau gampangannya Allah mewajibkan dirinya harus mencatat hamba-hambanya bebas dari api neraka di Ramadan, dan itu terjadi setiap malam. Sebelum ana lupa, penggalan hadis sahih ini mengingatkan kepada kita untuk mencukupkan diri, dan semoga para penceramah, dai, ustaz yang lainnya pun udah cukuplah dengan hadis yang sahih ini, tidak dalam rangka menambah kemuliaan Ramadan, tapi dengan hadis yang secara sanad lemah dan secara matannya munkar. Hadis yang masyhur yang mana? Ramadan sepertiga pertamanya apa? Rahmat, gitu ya. Sepertiga keduanya maghfirah, sepertiga ketiganya pembebasan dari api neraka. Ramadan awaluha rahmat, wa awsatuha maghfirah, wa akhiruha itun minan nar, gitu kata mereka yang sering menyandarkan ini hadis Nabi. Tapi sayang, secara sanad lemah dan secara matan konten hadisnya munkar. Kenapa munkar? Karena menyelisih hadis yang sahih tadi. Pembebasan dari api neraka setiap malam atau 10 malam terakhir? Setiap malam. Sampai oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah dijelaskan, kalau ternyata hadis itu yang sering dibawakan, ternyata bagaimana kalau ada kaum muslimin yang meninggal hanya 10 hari Ramadan kemudian meninggal, berarti baru dapat apa? Rahmat doang, maghfirah sama pembebasan api nerakanya belum dapat. Sampai kata beliau,
Ya, tidak sempurna. Apa yang menjadi sebab level terbaik dia cuma dapat rahmat Allah. Yang benar adalah semuanya dari malam pertama. Ya rahmat, ya maghfirah dan pembebasan dari api neraka. Taib, kembali. Kondisi yang pertama dibebaskan dari api neraka dengan dalil ini pun sudah sangat jelas. Adapun dengan sebabnya pengampunan dosa-dosa kita oleh Allah ya sudah jelas. Kalau Anda tanyakan kepada ikhwah yang hadir di sini, apa dua amalan yang paling utama yang pengerjaannya selama durasi Ramadan nanti? Apa dua amalan tersebut? Antum pahami dulu pertanyaannya. Fahmus soal nisful jawab. Paham tentang soal sudah proses separuh menjawab. Apa dua amalan yang paling utama yang pengerjaan amal tersebut dibatasi oleh durasi 1 bulan Ramadan? Apa? Saum dan tarawih. Dan ini perkataan Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif yang kalau gampangan kita, dua amalan yang kita paling berjihad selama Ramadan adalah siangnya siam, malamnya qiyam. Siang harinya puasa, malam harinya salat tarawih. Itulah dua amalan yang kita dituntut untuk berjihad bersungguh-sungguh. Ya tentunya dengan amalan-amalan yang lain. Maka kata Nabi SAW, di balik dua amalan ini, kabar gembira kalau dua amalan ini terpenuhi syarat pengerjaannya dibangun di atas imanan wahtisaban. Apa ganjarannya? Ghufira lahu. Lafaz hadisnya sama, tinggal ganti saja jenis ibadahnya. Kalau saum berarti mansoma. Mansoma atau mangsoma? Mana? Kita bukan sedang tilawah ya. Bukan lagi baca Quran. Ada yang sok ngetajwid, ngetahsin. Enggak, nun sukun bertemu dengan shad masuk dalam ahkamun nun sakinati wat tanwin wa hiya ikhfa. Masuk hukum nun sukun dan tanwin. Dia ikhfa. Jadi harus mangsoma. Mangsoma orang mana? Man biasa. Karena antum kan enggak, Nabi bersabda, a'udzubillahi minasyaitonir. Kan enggak baca ta'awudz kan? Kalau ayat Quran baca ta'awudz. Baik, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini mengindikasikan termasuk nanti untuk meraih level amal terbaik. Ingat, saumnya kita harus dibangun di atas iman. Yang maksudnya adalah kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, karena hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau dimaksud imanan yakin. Ini memang perintah dari Allah. Itu makna dari imanan. Bukan karena motif yang lainnya, semisal apa, pola hidup sehat, intermittent fasting, nggak ngarbo dulu 12 jam, itu bukan ibadah. Ini ibadah masalahnya. Makanya nanti eksekusi amalnya bukan suka-suka dia, tapi bagaimana kesesuaian dengan petunjuk Nabi, seperti jangan tinggalkan makan sahur, sahurnya diakhirkan, karena ini ibadah, bukan pola hidup sehat. Kalau dapat sehat itu bonus saja. Adapun wahtisaban, kata para ulama adalah itu yang dimaksud dengan ikhlas, berharap hanya pahala dari sisi Allah. Dan kata Ibnu Hajar, di antara tanda ihtisab adalah semangat mengerjakannya, itu ihtisab. Baik, maka kalau saum ini dibangun di atas iman wahtisaban, jelas pahalanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama dengan tarawihnya, man qama Ramadan, khususnya lagi Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri, sama. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baik, maksud ana kondisi pertama dengan sebabnya semuanya ada di Ramadan untuk menjadi level terbaik di hadapan Allah. Kondisi yang pertama dibebaskan dari api neraka, dengan tadi dalil khususnya saja sudah ada. Bagi Allah wajib mencatat hambanya bebas dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Makanya kata para ulama, kebangetan kalau ada sampai malam 30 nggak masuk daftar list hamba yang dibebaskan dari api neraka. Mungkin malam pertama belum masuk karena belum sungguh-sungguh, masih santai-santai. Masih ada malam kedua, masuk gak namanya dalam daftar list yang Allah bebaskan hamba dari api neraka.
belum masuk juga, masih ada malam ketiga. Sampai malam 29 atau 30 masih belum masuk juga, kebangetan. Kebangetan itu. Kesempatan untuk masuk dalam daftar list nama hamba yang Allah bebaskan dari api neraka full 1 bulan penuh. Ditambah pengampunan dosanya jelas melalui saum dan tarawihnya saja sebagai 2 amalan utama. Maka kalau diterima amalan kita karena dibangun di atas iman wa ihtisaban, itu adalah sebab pengampunan dosa, dan itulah yang akan menjadi pembebasan kita dari api neraka. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Dengan dimasukkan ke dalam surganya saja sudah jelas dalam dalil ketika hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Qad ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Maka sebab yang kedua tadi dimasukkan ke surga. Maka kata para ulama, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Dalam riwayat yang lain, walam yuglaq minha babun, tidak ada satupun yang tertutup. Semua 8 pintu surga Allah bukakan. Maka kata para ulama, seolah-olah Allah tinggal mempersilahkan, ayo hambaku mau nggak masuk ke dalam surga? Pintunya sudah kami buka gitu. Tinggal maunya doang masuk atau enggak. Iya. Menunjukkan peluang untuk masuk surga lebih terbuka luas di Ramadan ini. Iya. Adapun dengan sebabnya karena rahmat Allah, dalam riwayat yang lain futihat abwabur rahmah. Khusus lagi ketika datang Ramadan dibukakan pintu-pintu rahmat. Maksudnya rahmat Allah lebih deras, tercurah limpah selama Ramadan. Jadi sebabnya dibukakan pintu surga, dimasukkan ke dalam surga. Ramadan pun Allah sudah bukakan pintu surga 8-8-nya tanpa ada satupun yang tertutup, dengan maksud silakan tinggal hambaku mau masuk atau enggak. Ini pintunya sudah dibuka. Dengan sebab rahmatnya pun dalam riwayat dibukakan pintu rahmat. Ya. Jadi maka sebab yang kedua untuk menjadi level terbaik di hadapan Allah, kembali dengan Ramadan yang menjadi bulan sangat menjanjikan bagi kita, sehingga kebutuhan hajat kita terhadap Ramadan sangatlah besar. Kondisi yang ketiga, yakni perbedaan derajat level di surga, karena surga bertingkat-tingkat. Ya. Walikulin darajatin bima amilu, dan setiap derajat surga adalah buah manis balasan dari apa yang telah kalian perjuangkan dari amal-amal kalian. Artinya berbeda-beda, ada derajatnya. Dan perbedaan itu adalah karena sebab apa? Perbedaan perolehan pahala amal salih. Kondisinya saja perbedaan derajat sudah jelas dalam hadis Musnad Imam Ahmad, sanadnya hasan, dan juga Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani tentang apa? Mimpinya Thalha. Ya. Mimpinya Thalha bin Ubaidillah sebagai salah seorang sahabat yang al-ashru mubasysyirina bil jannah, sahabat yang dijamin masuk surga 10 sahabat. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, kemudian Abdurrahman bin Auf fil jannah, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Kemudian diantaranya Thalha bin Ubaidillah. Maka Thalha bercerita ketika tahu ada 2 sahabat yang masuk Islam berbarengan. Qadima rajulani an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang 2 orang kepada Nabi. Fa aslama ma'an, maka keduanya berislam bareng, artinya umur Islamnya sama. Berarti kalau gampangannya argo pahala dari mulai keislamannya sama startingnya. Maka adapun sahabat yang pertama lebih hebat semangat ibadahnya. Kemudian fagoza, dia ikut berperang, fastusyhida, dan wafat syahid. Adapun yang satunya kurang semangat amal ibadahnya, namun dia masih hidup setahun lagi. Maka kata Thalha, ra'aitu fil manami, aku lihat dalam mimpiku, fa idza kana fi babil jannah, ketika aku tiba-tiba di pintu surga dengan 2 orang sahabat ini, datanglah malaikat penjaga pintu surga. Ternyata yang dipersilakan duluan masuk ke dalam surga yang mana? Yang masih hidup setahun lagi. Ya, sepemahaman
Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu dengan tahu secara detail dua kondisi sahabat ini, kondisi dua sahabat ini, Thalhah berpikirannya yang dipersilakan lebih duluan harusnya yang semangat ibadah dan wafat syahid. Tapi ternyata malaikat penjaga surga mempersilahkan sahabat yang ibadahnya kurang tapi masih hidup setahun lagi, baru yang wafat syahid dan ibadahnya semangat. Kemudian ada yang berpendapat dua orang sahabat ini balik lagi ke pintu surga, kemudian bilang, Thalhah kamu balik lagi, kamu belum waktunya. Artinya Thalhah masih hidup, belum wafat, tapi Thalhah sudah dijamin masuk surga. Maka keesokan harinya Thalhah menceritakan mimpinya kepada sahabat yang lain. Maka sama pemahaman sahabat yang lain pun seperti yang menjadi sebab herannya Thalhah. Menurut Thalhah yang harusnya masuk surga duluan yang ibadahnya semangat dan wafat syahid, maka sahabat yang lain pun yang dengar cerita mimpi Thalhah pun sama keheranan akhirnya. Fabalagha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah kabar ini kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, mimma ta'jabun. Kalau bahasa kita mah kunaon marane ngarasa ararane. Kenapa kalian keheranan dengan isi mimpi Thalhah? Kata para ulama, dengan pertanyaan Nabi ini saja sudah mengisyaratkan mimpi Thalhah itu benar. Ketika Nabi bertanya, kenapa anda pada heran dengan isi mimpi Thalhah? Maksudnya kata para ulama, Nabi sudah mengisyaratkan mimpi Thalhah ini benar. Apalagi ditambah dengan penegas-penegas kalimat dari Nabi. Hanya sahabat menjawab, bukankah harusnya begini Rasulullah? Tidakkah harusnya sahabat yang mati syahid ini yang dipersilakan masuk surga duluan, baru yang satu ini? Kenapa dalam mimpi Thalhah kok yang masuk duluan yang ini? Maka kemudian Nabi bersabda alaihi salatu wasalam, alaisa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah yang dipersilakan masuk surga duluan dia masih hidup setahun lagi? Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Alaisa qad adraka Ramadan? Berarti dengan hidupnya setahun dia berjumpa dengan Ramadan? Bala ya Rasulullah. Alaisa qad zada salatahu kam sajdatan? Berarti dengan hidup setahun lagi dia pun menambah pahala salatnya sekian sujud. Betul ya Rasulullah. Alaisa qad zada fasamahu fi Ramadan aw kama qala? Bukankah berarti dia menambah pahala saumnya di Ramadan? Bala ya Rasulullah. Maka Nabi closing statement menutup menegaskan mimpi Thalhah benar, derajatnya lebih tinggi. Kata Nabi, fama bainahuma ab'ada ma bainas sama'i wal ar. Maka jelas jarak di antara keduanya masih lebih jauh jarak di antara langit dan bumi. Menunjukkan yang umurnya Allah sampaikan kembali di Ramadan sebagaimana, ya tetap kita berdoa 2 hari bukan jaminan masuk ke dalam Ramadan. Sya'ban tersisa 2 hari. Tapi ketika doa kita dikabulkan, umur kita sampai ke Ramadan, sepanjang Syawal kemarin keluarga kita sudah ada yang meninggal, sahabat teman yang kita kenal sudah ada yang meninggal, maka secara dohir hadis kalau kita sampai ke Ramadan, derajat kita punya kesempatan lebih tinggi daripada yang sudah wafat duluan. Itu baru sebab kondisinya saja, atau dari sisi kondisi. Umur yang sampai ke dalam Ramadan derajatnya bisa lebih tinggi, tapi yang benar Ramadannya diisi dengan ibadah maksudnya. Iya. Adapun dengan sebab perolehan pahala dari amal solihnya yang menjadi dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain, apalagi yang kita ragukan. Bukankah seluruh amal di bulan Ramadan yang kita tunaikan dengan memenuhi syarat-syarat diterima amal tersebut sudah pasti amal tersebut pahalanya jauh lebih Allah lipat gandakan? Sudah pasti. Sampai para ulama menyebutkan amal-amal ibadah di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya baik secara kuantitas ataupun kualitas. Kaman wa kaifan. Meskipun tidak ada dalil yang terperinci tentang hal tersebut, tapi hanya isyarat-isyarat saja. Contoh diisyaratkan dengan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amal anak cucu Adam maka dibalas baginya minimal berapa? 10 kan ya? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.
Kemudian kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azibi, karena sungguh puasa itu untukku dan aku sendiri yang langsung menentukan kadar besaran pahalanya. Padahal semua amal juga ganjaran pahalanya Allah yang menetapkan. Tapi ketika ada rumus awal yang disebutkan di awal tadi antara 10 sampai 700 rentangnya, kemudian tiba-tiba ada yang dispesialkan, yakni saum, dan kata Allah saum itu suka-sukanya akulah kasih ganjaran pahalanya. Maka ganjaran pahala saum tersebut antara 10 sampai 700 atau lebih dari itu? Lebih lah. Ini udah pemahaman yang mudah. Ketika ada kaidah awal include semuanya ditetapkan, ada istisna dikecualikan spesial, maka spesial ini masuk ke rentang durasi yang disebutkan di atas atau di bawahnya? Di atasnya. Di atas. Iya. Makanya para ulama ketika mentafsirkan surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, hanyalah balasan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar unlimited tanpa ada hisab. Maka sebagian mufassirin menyebutkan as-sabirun di ayat tersebut as-shaimun, orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa menyempurnakan 3 sisi atau jenis kesabaran. Sabar melaksanakan ketaatan. Ketika puasa kita masih melaksanakan ketaatan yang lain. Kecuali durasi puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam mataharinya tidur terus. Hanya sholat subuh, setelah sholat subuh sare. Iya. Kalau duhur asar masih bangun dan diselingi sholat kemudian tidur lagi masih mending. Duhur asar juga bablas. Bangunnya kapan? Enggak maghrib, jam 5. Karena ngabuburit wajib. Hari sholat hudang, hari ngabuburit wajib. Iya. Baik. Kita masih ada ketaatan, antum juga masih jam kerja. Karena sering anak ulang-ulang karena masih ngurusin perusahaan orang. Kalau punya perusahaan sendiri dari bulan Syaban pray juga gak ada masalah. Kecuali yang masih punya jatah cuti full, yang kalaupun belum libur cuti bersama sudah lebih duluan untuk tidak bekerja lagi di tempat perusahaannya, pengen yang fokus umroh, itikaf ataupun itikaf di negeri sendiri ataupun sekalian umroh. Tapi karena antum pun masih punya kewajiban masuk jam kerja, itu pun ketaatan. Salat masih dijaga, ada tilawah Quran, ada juga birrul walidain, silaturahim kepada kerabat, sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa sabar dari jenis yang kedua, meninggalkan kemaksiatan. Karena kelaziman dari tujuan saum untuk meraih derajat ketakwaan, maka nilai ketakwaan habis atau tidak teraih kalau ternyata masih berpuasa tapi masih bermaksiat. Tinggalkan maksiat, baik pendengaran, penglihatan ataupun lisannya. Yang kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Kalau kalian sedang berpuasa, tolonglah puasakan juga pendengarannya, penglihatannya dan lisannya. Wala taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawa. Jangan sampai atuh hari kalian sedang puasa dan ketika sedang berpuasa sarua bae. Harus ada bedanya. Kondisi kita ketika berpuasa dan ketika sedang tidak berpuasa harus ada beda. Beda tipis atau beda tebal? Beda tebal lah tulah. Jelas harus beda antara hari berpuasa dan hari ketika sedang tidak saum. Dan yang ketiga, jenis kesabaran orang berpuasa menyempurnakan dari jenis yang ketiga, sabar dalam menerima ujian. Apa ujian yang paling jelas ketika puasa? Lapar lah. Antum kalau puasa lapar gak? Jam 2 ditanya, lapar gak bro? Enggak, biasa aja. Tanda tanya itu. Jam 2 ditanya lagi puasa, lapar gak? Enggak, biasa aja. Emang sahur jam berapa? Tadi pada duhur. Sahur pada duhur. Sahur latihan anak-anak setengah hari. Kalau sahurnya terakhir sebelum subuh jam 2 lapar atau enggak? Lapar lah, namanya sahur lapar. Makanya jelaskan tadi hadisnya. Ruba shaimin laisa min siyami ilal juwal atas. Berapa banyak yang berpuasa tapi tidak dapat bagian pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Menunjukkan puasa ya lapar ya haus.
Itu ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Dan sungguh benar-benar kalian pasti diuji dalam bentuk ujian rasa takut dan lapar. Lapar itu ujian. Maka orang berpuasa sempurna 3 jenis kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menerima ujian. Makanya ayat 10 surat Az-Zumar, as-sabirun dimaknai as-saimun. Ya. As-saimun. Taib. Maka pahala amal sholih di bulan Ramadan jauh lebih Allah lipat gandakan dengan hadis qudsi tadi. Diisyaratkan juga dengan semisal dia tahadus binimah, ya insyaallah. Salah satu ikhwah kita insyaallah ya bismillah. Rabbana taqabbal minna ya. Ya beliau juga umroh itikaf. Kenapa? Karena tahu kata Nabi al-umratu fi Ramadan apa pahalanya? Umrah di bulan Ramadan pahalanya apa? Haji. Sebanding dengan haji. Sama siapa? Mutawif tour leader Indonesia atau mahasiswa Madinah yang belum libur curi-curi jam kerja? Gak boleh ya. Makanya Ustaz Al-Fatih Dr. Ali Musri ya. Atau Ustaz Arifin Badi ada lupa. Beliau mewanti-wanti para pemilik travel, tolong kalian sayanglah kepada adik-adik yang sedang kuliah. Kalau mereka lagi jam kuliah jangan diiming-imingi, bisa nggak bimbing dulu umroh. Nah, mulai ini. Goncang mahasiswa Madinah. Lumayan nih uang sakunya. Gak boleh. Kasihan mereka. Lagi jam kuliah amanah ilmiah jangan diiming-imingi dengan dunia yang lebih awal didatangkan kepada mereka. Ya, siapa yang tak tergoda meskipun capek tidak capek jadi pembimbing umrah, tapi memang kompensasinya lumayan juga. Jarang masuk Madinah yang nolak kalau diminta untuk jadi pembimbing umrah. Ya kalau lagi waktu libur nggak ada masalah. Bukan di waktu libur diminta jadi pembimbing umrah, nggak boleh. Kasihan adik-adik kita, jangan diganggu lah konsentrasinya. Baik, kembali. Maka umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji. Hajinya bersama siapa? Bersama Nabi, bukan tour leader Indonesia. Bukan mutawif abal-abal. Langsung bersama Nabi hajinya. Ini menunjukkan kualitas pahala dilipat gandakan. Contohlah, kalau antum umroh sekredit yang Masjidil Haram untuk seluruh masyair atau manasik umroh tuntas berapa jam? Tawaf, sa'i, tahalul berapa jam? 3 jam selesai lah. Apalagi mutawifnya sat-sat, jamaahnya juga das-desin. Enggak lebih dari 3 jam udah halak atau taksir, udah gundulan atau mencukur pendek. Kan boleh dua-duanya, yang afdal gundulan. 3 jam selesai. Sedangkan haji berapa jam? Bukan jam, haji harian. Minimal 5 hari, 8, 9, 10, 11. Masyairnya, tempat-tempatnya MMA-nya di Masjidil Haram, ke Mina, Muzdalifah, Arafah, setelah wukuf, zawal sampai terbenam matahari, kembali ke Muzdalifah, bermalam sebelum matahari besok menguning, kemudian ke Mina, kemudian Jamarat, Otar Jumroh. Butuh berhari-hari dan pengorbanannya, perjuangannya lebih, effortnya lebih berat. Tapi kata Nabi, umroh yang tadi pelaksanaannya mungkin 2 jam 3 jam selesai, tapi kalau itu dikerjakan di Ramadan pahalanya sebanding dengan haji yang tadi pengerjaannya bisa berhari-hari dan bahkan hajinya juga bersama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan pahala dilipat gandakan, jauh lebih Allah lipat gandakan di Ramadan. Puncaknya bonus bagi kita yang umur umat Nabi pendek-pendek adalah kita berburu Lailatul Qadar. Ya. Sebagian ulama berpendapat di antara ayat yang memberikan pengharapan ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemuliaan malam Al-Qadar, kalau berbagai ibadah kita tunaikan bertepatan dia hadir, maka pahala ibadah kita jauh lebih baik daripada 1000 kata para ulama. Termasuk ayat yang paling memberikan pengharapan. Kenapa? Umur kita pendek-pendek. Umur umat Nabi Nuh ya nggak jauh-jauh dari nabinya lah. Nabi Nuh berapa umurnya? Ya lebih dari 950 tahun lah. Itu mah dakwahnya. Kalau umumnya para nabi diangkat menjadi rasul 40 tahun, kalau sudah selesai dakwah kemudian Nabi Nuh langsung wafat, berarti minimal umur Nabi Nuh 990 tahun. Tapi ada yang menyebutkan Nabi Nuh masih hidup 80 tahun lagi. Berarti 1000 tahunan lah usia beliau.
Dan kita 60 sampai 70. Tapi Allah kasih bonus. Andaikan ikhwan besok 10 tahun terakhir setiap Ramadan tidak pernah pilih-pilih malam, mau genap mau ganjil, semampu antum mengisi bagian dari malam tersebut dengan ibadah yang bisa kita kerjakan karena mungkin besoknya masih kerja ya. Ada 2 jam, 3 jam, tapi mulai dari malam 21, 22 enggak pilih-pilih. Meskipun lebih potensial yang ganjil dalam dalil. Tapi kalau enggak pilih-pilih genap atau ganjil, full 10 malam isi untuk berburu Lailatul Qadar, pasti dapat atau tidak? Insya Allah pasti dapat. Lailatul Qadar enggak pernah ada di tanggal 17, enggak ada. Dia mulai malam 21 sampai akhir Ramadan. Kalau antum 10 tahun melakukan ibadah di 10 malam hari terakhir Ramadan terus menerus seperti itu, ya minimal umur ibadah antum yang dikerjakan bertepatan hadir dan insya Allah dapat Lailatul Qadar berarti sudah lebih baik daripada 830 tahun lebih. Karena 1000 bulan kalau dikalkulasikan kan 83 tahun lebih ya. 83 tahun 4 bulan atau 6 bulan. Dan itu bukan ta'dilu tapi khair, bukan seperti, bukan sebanding tapi lebih baik. Ingat, ayatnya berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Khair, bukan ta'dilu, bukan sebanding tapi khair. Masih lebih baik daripada 83 tahun. Berarti kalau 10 tahun antum semuanya menjaga 10 malam terakhir, ibadah yang antum tunaikan bisa lebih baik daripada selama 830 tahun lebih. Hampir menyamai umurnya Nabi Nuh. Umur umat Nabi Nuh. Menunjukkan dalil ini pun pahala jauh lebih Allah lipat gandakan. Taib. Jelas dengan sekian dalil ini sebab level terbaik kita untuk kita raih di hadapan Allah nanti dengan 3 kondisi dan 3 sebab tadi semuanya terkumpul di Ramadan. Oleh karenanya Nabi sudah mensifati Ramadan ini dari awal apa? Penuh keberkahan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Apa arti dari keberkahan? Berlimpah kebaikan dan terus menetap. Tidaklah satu perkara disifati berkah, waktunya berkah, hartanya berkah, tempatnya berkah. Maka ketika bulan Ramadan disifati keberkahan, maka Ramadan di dalamnya berlimpah kebaikan dan menetap. Terus kebaikan itu ada. Makanya kalau yang terhalang dari kebaikan Ramadan, kata Nabi, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan di dalamnya, maka dia sudah luput dari kebaikan yang sangat berlimpah. Kalau gagal meraih kebaikan Ramadan, dia sudah kehilangan kebaikan yang banyak. Maka dari awal sudah terhimpun. Baik. Pembahasan kita berikutnya, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sebab-sebab level terbaik kita nanti di hadapan Allah terkumpul di Ramadan, lantas apa yang harus kita upayakan dengan yang seringkali sampai ke pendengaran kita, boleh jadi andai ini Ramadan terakhir kita. Bahkan kalaupun kita sudah bertemu dengan Ramadan, belum tentu 1 bulan Ramadannya kita sampai umurnya, mungkin ada yang diwafatkan di tanggal 12, tanggal 20. Belum tentu juga 1 bulan penuhnya kalaupun nanti sampai malam 1 Ramadan. Belum tentu. Iya. Taib. Di antara perkara yang semoga membantu kita untuk meraih kualitas Ramadan yang terbaik, yang pertama tentunya pastikan 2 syarat amal ibadah kita diterima terpenuhi. Yang pertama tetap ini yang paling penting, jaga keikhlasan niat dan pastikan seluruh variasi ibadah yang akan kita tunaikan cocok sesuai dengan petunjuk Nabi. Ini udah syarat mutlak, ini nggak ada negosiasi lagi. Karena semua jenis yang akan kita perjuangkan adalah ibadah. Pastikan 2 syarat mutlak diterima ibadah ini terjaga. Dan di antara yang perkara membantu apa? Ya doa. Mau doa yang dibaca Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma inni astaghfiruka lima la a'lam wa a'udzubika lima la a'lam. Allahumma inni astaghfiruka an usyraka bima la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau
minta ampunan kepada Engkau dari bentuk-bentuk kesyirikan yang aku mengetahui, dan aku berlindung diri dari bentuk kesyirikan yang tidak aku ketahui. Atau Umar sering berdoa, Allahumma ja'al likulli amali khalisan laka. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku ikhlas untuk Engkau. Ini doa dua sahabat terbaik. Di antara perkara yang membantu, semoga juga Allah mudahkan bagi anak pembicara dan antum untuk momen Ramadan apa? Tidak flexing amal ya. Jika engkau mampu menyembunyikan amalmu, fa'al, maka lakukan. Semoga ini semakin menjaga keikhlasan tanpa memvonis yang publish amal langsung ria, enggak mesti memvonis itu. Taib, pastikan dua syarat diterima, amal ibadah tetap terjaga. Yang berikutnya, apa yang bisa kita upayakan dari jenis ibadah kecuali kita ditolong oleh Allah? Terus minta pertolongan kepada Allah agar Ramadan kita meraih optimal level terbaik. Minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paling tidak rutinkan doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal di penghujung salat kita sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik ini nih yang kita minta. Atau doa Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, kata para ulama, memalingkan hati dari satu eksekusi kebaikan dipalingkan untuk eksekusi amal berikutnya. Itu maksudnya. Banyak doa ini. Pengen selesai 2 juznya hari ini, mau sedekah. Sedekah sudah tertunaikan, masih bisa silaturahim. Silaturahim sudah tertunaikan, masih bisa beri makanan berbuka. Silakan dikondisikan tetap rating tertingginya kurma atau gorengan. Kurma atau gorengan? Di sini masih ijma atau ada ikhtilaf? Lebih favorit gorengan apa kurma? Prinsipnya apa? Berbuka sunahnya dengan kurma, kalau gorengan wajib gitu. Kurma sunnah, gorengan wajib. Ya silakan lah. Ya. Itu maksud dipalingkan hati itu maksudnya setelah eksekusi amal yang satu, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Perbanyak doa ini. Yang berikutnya untuk meraih level terbaik Ramadan kita adalah jangan taswif. Apa? Sebelum jangan taswif, anak tunda dulu. Setelah meminta pertolongan, yang berikutnya ij'al at-takhtit. Tetap kita butuh penyusunan jadwal, perencanaan dan komitmen. Kata para ulama, menyusun jadwal membentuk habit amal solih lebih terjaga dan tidak banyak luput. Yang penting bentuk jadwal, target, realistis, dan komitmen. Biar nanti kalau ada mutabaah, ada evaluasinya, kira-kira lebih banyak checklist atau silang. Kira-kira modelan antum, contoh, khatam Quran berapa kali? 3 kali masih realistis? 2 kali aja. Kalau sekali, aduh, innalillahi. Sekali mah antum 11 bulan yang lain udah biasa. Kan penuntut ilmu semua kan. Kalau penuntut ilmu di bulan yang lain juga udah biasa, 1 bulan sekali khatam. Sekali khatam Ustaz di Ramadan, tapi dengan tafsirnya. Itu baru top. Yang penting komitmen. Komitmen itu artinya tidak terganggu dengan adanya muncul tahu bulat acara dadakan. Harusnya pada asar selesai 1 juz, tiba-tiba apa? Soulmate, bestie ngajakin jalan-jalan, ngajakin nonton ngajakin ngabuburit. Bentar, selesaikan dulu ini. Itu komitmen. Termasuk komitmen diantaranya kalau antum ditantang 1 kali duduk majelis baca 1 juz tanpa membuka handphone. Gak bisa Ustaz. Kenapa? Tilawahnya juga di handphone Ustaz. Usahakan nanti di mushaf. Ya. Oh, Masya Allah. Baik, jadi susun jadwal dan komitmen. Yang berikutnya jangan menunda-nunda eksekusi amal. Kalau misalkan 2 juz sehari berarti setiap sholat 4 lembar.
Qadarullah misalkan di waktu subuh antum biasanya 4 lembar butuh sekian menit, antum hanya punya 5 menit karena mau ada tugas berangkat lebih dulu. Udah 5 menit ini hajar aja dulu dapat berapa lembar. Jangan dilewatkan. 5 menit nih tanggung nih. Baru isti'adzah paling dapat 1 halaman. Jangan. Udah hajar aja. Dengan komitmen itu berharap Allah bukakan keberkahan waktu yang lainnya. Yang tadi harusnya 4 lembar baru selesai 1 halaman, tapi saya pakai waktu yang bisa saya baca itu, tetap saya baca tidak lewatkan, nanti Allah bukakan keberkahan pintu yang lain. Jangan menunda-nunda amal. Yang berikutnya jangan menyepelekan amal soleh. Jangan menyepelekan amal soleh. Dan yang mungkin yang terakhir, perbanyak doa meminta amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang fikih saumnya antum silakanlah baca literasi, baca channel-channel yang membahas tentang A sampai Z-nya, bagaimana sehari semalam bersama Rasulullah di bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan umur kita ke dalam bulan Ramadan dan semoga nanti di dalamnya Allah berikan taufik agar kita bisa optimal beramal di dalamnya. Kita pendengarkan adzan terlebih dahulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adzan. Langsung saja, kalau ada bertanya dipersilakan. Dari Anda dicukupkan saja. Ada pertanyaan? Mana? Di dalam? Dalam saja nanti. Cukup dulu. Di sini cukup dulu majelisnya. Cukup, kalau cukup kita kembali majelisnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.